Ya, oke. Mari kita lanjutkan materi terkait dengan berani jujur itu hebat dan luar biasa. Nah, tadi kita sampai pada nomor 7 bahwa berbohong itu menyebabkan stres lebih berat daripada berkata jujur. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kita kemudian harus mengatakan ketidakjujuran, itu membuat stres kita itu lebih berat daripada kita berani mengatakan sebuah kejujuran. Karena kalau kita berbohong, maka itu membuat diri kita tidak nyaman, membuat hati kita tidak nyaman, hati kita tidak tentram, dan rasanya itu seperti ada yang mengganjal dalam diri kita. Berbeda lagi ketika kemudian kita berani mengatakan sebuah kejujuran. Meskipun ketika kita mengatakan kejujuran itu akan entah itu menyakiti orang lain atau bahkan itu merugikan diri kita, tapi insya Allah itu untuk beban stresnya itu lebih ringan daripada kita harus mengatakan ketidakjujuran. Kemudian yang nomor 8, bahwa berkata jujur itu membantu orang-orang yang kamu sayangi lebih percaya dan hormat sama kamu. Dan ini sudah saya rasakan sendiri bahwa saya lebih baik berkata jujur meskipun saya harus dibenci orang. Lebih baik saya berkata jujur daripada saya membohongi orang. Karena menurut saya ketika saya mengatakan sebuah kejujuran, maka saya malah lebih orang-orang malah lebih respect sama saya, lebih menghargai saya, dan untuk kedepannya malah bisa lebih percaya sama saya karena saya berani mengatakan sebuah kejujuran. Misal dalam kalau di lingkup sekolah, ketika teman-teman terlambat kemudian berani mengatakan jujur, mohon maaf Bapak Ibu Guru, saya terlambat karena tadi saya bangun kesiangan. Kemudian ketika memang itu di cross check sama orang tua kalian, memang ternyata hari ini kamu terlambat karena bangunnya kesiangan. Itu membuat Bapak Ibu Guru malah lebih sayang sama kalian, sehingga mungkin kedepannya akan dilaksanakan pemantauan sama kalian, kalian akan lebih mendapat perhatian dari Bapak Ibu Guru daripada kalian berbohong. Karena kalau kalian berbohong, maka Bapak Ibu Guru itu tidak akan respect sama kalian, tidak akan kemudian memberikan rasa hormat kepada kalian karena kalian sudah berani berbohong gitu. Nah, yang ke-9, berkata jujur itu membantumu merasa tenang dalam hati. Tadi sudah kita bahas ketika kita membahas yang ada di poin 7 bahwa ketika kita berani jujur, maka hati kita akan lebih tenang. Kenapa hati kita lebih tenang? Karena tidak ada beban, tidak ada sebuah perasaan menyesal, tidak ada. Karena gini, biasanya kalau kita bohong itu endingnya adalah menyesal gitu, sehingga kalau kita menyesal itu membuat hati kita tidak tenang. Ketika kita berbohong, kemudian biasanya hati kita akan takut, diri kita takut karena kita sudah melakukan sebuah kebohongan. Apalagi suatu kebohongan suatu saat itu pasti akan terlihat gitu, sehingga membuat hati kita nggak tenang gitu. Nah, yang ke-10, berbohong membuat perutmu melilit tidak karuan. Saya pernah mengalami ini. Ketika saya berbohong, masalah taruhlah ya dulu itu masalah saya pergi sama teman, padahal perginya bukan sama teman, tapi sama seorang. Gitu. Itu membuat perut saya hawanya rasanya tuh gak enak gitu. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ini gitu. Kemudian yang ke-11 adalah kebohongan. Kebohongan adalah sebuah jebakan. Kebenaran bisa membebaskanmu dari jebakan itu dan memungkinkanmu untuk terus melangkah maju dalam hidup. Yang terakhir, kamu tidak akan pernah menemukan siapa dirimu
yang sebenarnya sampai kamu berani menghadapi sebuah kebenaran atau kejujuran. Jadi kalau kamu ingin menemukan siapa diri kamu sebenarnya, maka mulailah berusaha untuk bersikap jujur. Jujur sama diri kalian, jujur sama hati kalian, jujur sama pikiran kalian, jujur sama orang tua kalian, dan jujurlah sama lingkungan kalian. Dengan kalian bisa memulai jujur dari dalam hati, pikiran, tindakan, maka itu membuat kalian lebih mudah dalam menemukan siapa diri kalian yang sebenarnya. Nah, kepada siapa saja kita harus jujur. Yang pertama adalah jujur kepada diri sendiri. Kemudian jujur kepada orang lain, masyarakat, orang tua, bapak ibu guru, dan teman-teman kalian. Dan yang terakhir adalah jujur pada Tuhan. Jujur pada diri sendiri adalah sebuah cara bagaimana kita memahami diri kita, mengetahui siapa kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Sehingga ketika kita bisa jujur kepada diri sendiri, insya Allah itu akan membuat hidup kita lebih tenang. Kita akan lebih mudah untuk merasakan keikhlasan dalam diri kita, gitu. Kemudian jujur kepada orang lain. Dengan kita jujur kepada orang lain, maka orang lain akan percaya dengan kita. Orang lain akan hormat kepada kita, dan orang lain akan lebih menyayangi kita. Meskipun ketika kita jujur dengan orang lain, mungkin kita akan dibenci, kita akan dijauhi oleh sebagian teman-teman kita, tapi yakinlah bahwa lebih baik kalian mengatakan yang sebenarnya daripada kalian harus berjujur, daripada kalian harus tidak jujur demi melindungi diri kalian. Tuh. Yang terakhir adalah jujur kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan ini merupakan salah satu hal yang terkadang sulit untuk dilakukan, apalagi memang kejujuran kepada Tuhan sering kita lalaikan, gitu. Padahal Tuhan adalah maha melihat. Tuhan itu maha mengetahui, maha melihat, dan maha pendengar, gitu. Sehingga ketika kita tidak bisa jujur, kita tidak bisa mengakui sebuah kejujuran, sebenarnya Tuhan itu tahu, gitu. Maka dari itu, mari kita mulai untuk ayo kita jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Tuhan. Yang terakhir adalah kiat-kiat untuk terus menjaga kejujuran. Yang pertama adalah mencari teman atau lingkungan yang memiliki kultur yang jujur, dan menghindari teman dan lingkungan yang mengarahkan kepada ketidakjujuran. Mending kalian memiliki teman yang sedikit, tapi di lingkungan itu, di teman-teman itu kalian berani untuk jujur, kalian bisa untuk jujur, daripada kalian memiliki teman yang banyak tapi itu malah tidak membuat kalian berani untuk jujur. Kemudian yang kedua, selalu mengingat dampak buruk dari ketidakjujuran. Tadi kalau kita bahas di awal adalah dampak buruknya, misal perut kalian sembelit, kemudian hati kalian tidak tenang, lalu kemudian kalian tidak dipercaya orang lagi, kalian tidak disayangi oleh teman kalian lagi. Itu merupakan beberapa dampak buruk dari ketika kalian tidak jujur. Yang ketiga adalah selalu mengingat Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Sehingga kalaupun kalian berbohong, mungkin kalian bisa berbohong sama manusia, kalian bisa berbohong sama bapak ibu guru, tapi kepada Tuhan kita tidak bisa bohong, karena Tuhan maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui.
itulah materi kita pada pagi hari ini terkait dengan kiat-kiat terkait dengan berani jujur itu hebat, luar biasa. Semoga materi ini bisa memberikan refleksi pada diri saya dan diri teman-teman, sehingga ke depan kita sama-sama bisa memulai untuk belajar jujur, jujur dalam hati, jujur dalam pikiran, dan jujur dalam perbuatan. Jujur dengan diri kita, jujur dengan lingkungan kita, jujur dengan masyarakat kita, dan jujur kepada Tuhan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.